kalau sampai nanti kakimu diamputasi ganti kaki ibu. Sampai ada ibu saya bilang gitu kan, kamu kuat, kamu bisa jalan, jangan putus asa. Dulu sih kayaknya waktu banyak di luar ya, kata tetangga saya kayak alap-alap mbak. Begitu datang pergi lagi bus. Karena sekarang aktivitas semenjak COVID dan memang saya dapat teguran dari Allah ya. Jadi saya sekarang sibuk terima orderan kuliner, PO di rumah aja. Jadi nggak buka warung lagi. Nama saya Nur Asikin. Umur sekitar 53 tahun ini ya, bulan Oktober. Punya satu suami. Nama saya Arif Sukadi, usia saya 55 tahun. Itu 2020, bulan apa ya, Mei kayaknya. Saya kejang, terus suka pusing ya. Yang satu kayak ditusuk paku kanan, yang kiri geliyeng gitu, kayak oleng-oleng gitu ya. Kayak gitu, jadi campur antara vertigo sama migrain. Jaduk di kamar mandi, jaduk di kamar tidur, mau mapan tidur itu nggak pas ke bantal, kena tembok gitu malah gitu. Jadi sering terbentur di kepala kayak retak kali ya. Jadi setiap 2 menit sekali itu dia kayak kejang. Sampai setelah itu sama anak saya yang kecil, langsung saya bawa ke rumah sakit Kurnia yang di Serang. Sepanjang perjalanan di dalam mobil itu kami bawa sendok. Begitu kejang, jadi sendok itu saya taruh di gigi, di mulut gitu. Masuk IGD dulu, sampai sempatnya itu ke ICU kan, karena saya kejang. Sampai dokter visit, ada juga ustadz yang datang, saya merem, takut, maaf ya dok, saya nggak ini. Sampai saudara bilang, aduh takutnya ya udah nggak ketolong jiwanya, dikiranya aduh udah semua udah pada berdoa tuh. Nah diperiksa, oh semuanya tinggi, asam lambung tinggi, tekanan darah tinggi, terus gula darah tinggi. Baru ketahuan 400 lebih ya kayaknya ya. Jadi kan itu kok diabetes itu kan komplikasi kemana-mana ya, ke mata, ke nafas, saraf dalam, penyakit dalam kan, kayak lambung kan, asam lambung saya kena. Terus sama ada luka berarti. iya luka, iya stroke itu, paru-paru, iya mata kan, dibilang kan kayak rabun gitu, tangan semutan, ya kan, gigi. Kalau pas 400 tuh gatel badannya. Oh iya haus terus, kayak kan kita nggak aktivitas ya, di kamar aja, kok ya haus ya, pengen kencing. Malam kencing saya pegel saya mbak, sampai aduh pakai pispot ya waktu itu ya. Malam sih tidur jadi terganggu, jadi kan kayak apa ya, nggak bisa tidur tuh, insomnia ya. Iya kayak gitu. Pada saat itu badannya itu gemuk, tapi lama-lama nyusut itu sudah saya kasih tahu ke dia, ini ada perubahan berat badan, kondisi badan gitu. Tolong ini dijaga. Cuma kan kalau lagi naik-naiknya, lagi sensinya kita peringatkan kan malah ribut mbak. Akhirnya saya hanya support dari belakang, gimana ini saya hanya menjaga aja. Saya sih berharapnya udah nggak ada sakit lagi gitu ya. Tapi Allah kan berkata lain. Saya kenanya luka itu malah di kamar, bukan saya jalan-jalan kemana. Jadi di sarang AC kamar belakang ibu saya itu ada bersarang segerombolan lebah. Lebahnya yang kuning hitam tuh mbak. Terus ngadu saya ke suami, Pak tolong sih kamar ibu dibersihin itu tawanya. Singkat cerita dia pasang obat nyamuk tradisional itu bakar, pakai obat nyamuk bakar itu banyak, ada berapa piring itu. Mungkin si tawan itu marah mabuk kali ya, si tawan tuh turun tuh banyak segerombolan kali. Pada jatuh saya dari kamar mandi mau ngambil handuk di kamar ibu saya, kropek apa ini, saya nyalain lampunya, di kaki saya itu udah entah 25 atau 50 tawan. Capitnya pada nancep, yang lainnya itu pada lepas. Ada satu capit tawannya itu nyisa. Saya pun itu nggak perhatiin, ya sebagai pikir udahlah gitu kan. Oh besoknya juga udah biasa, tapi kok perih-perih gitu, kayak panas lah, kayak kena siram air cabai atau air mendidih ya perasaan. Kok
kok lama-lama, loh Bu kakinya kok merah. Tadinya belum melepuh itu Mbak merah, tapi bengkak. Pakai sendal jepit nggak muat. Akhirnya beda lagi dokter lagi. Ibu ini maaf obat antibiotiknya udah nggak ngejar. Kalau ibu pertahankan terus nanti takut merambah karena ibu gula darahnya tinggi. Satu-satunya jalan harus lewat infus. Lah saya di opnam dong. Iya ibu harus opnam. Dokter bedah menyarankan Bu opnam besok langsung tindakan operasi. Malamnya suntik insulin, paginya langsung tindakan. Akhirnya masuk ruang operasi itu kadar gula darah saya belum normalnya masih 209. Tapi saya istighfar aja. Ya saya bilang ke diri sendiri penyakit datangnya dari Tuhan, dari Allah. Kesembuhan juga dari Allah karena obat. Dokter itu cuma sarana pelantara aja. Jadi saya yakin saya bisa sembuh. Saya ngalamin operasi 2 kali, sama operasi telapak kaki bawah sama atas itu sampai di pilet ya, kalau orang bilang di pilet sampai kayak selai ada ya. Terus ternyata pertumbuhannya itu ada daging yang tidak berfungsi, jadi bikin terganggu. Saya di ujung jempol kanan ya. Singkat cerita dibedah di bulan September sampai sekarang kondisinya seperti ini. Itu pun 2021. Yang bikin saya shock itu adalah ternyata infeksi itu sudah masuk ke tulang ibu jari gitu kan. Itu kan luka memang harus ditutup, memang harus pakai kresek ya. Plastik gitu kan. Pernah aku tuh teledor, dia ikut si roda ke rumah sakit, mau antri, suami lagi antri ke dalam, antri nomor, saya di luar di teras. Si lalat, ya Allah, lalat itu nempel. Aku diajak ngobrol sama sebelah, lupa nggak aku usir. Ternyata Mbak ada di dalamnya ada 7 belatung. Waduh. Jadi dibersihin di rumah sakit, perawatnya, ibu tadi di luar kenapa kayak tas kresek Bu? Si lalat itu ya Allah, di kaki saya, aduh, sampai dicutik-cutik gitu, aduh, kok rasanya kayak geli-geli, kayak orang dikit-dikit gitu. Aku nggak mau lihat. Jadi dikusir udah belum. Nanti Bu, 1, 2, ada berapa Om? Ada 7. Ya Allah Mbak, itu kita harus benar-benar steril. Sampai suami, ya kalau bersih saya pakai sarung tangan. Berarti selama perawatan luka sama bapak berarti ya? Iya sama suami sendiri. Soalnya belajar juga dari tanya-tanya juga sama perawat, ini nanti gimana? Oh, Bapak udah bisa kok, sekarang udah bisa, boleh pakai air. Tapi jangan air biasa, pakai NaCl, pakai sabun khusus, beli di online kan sekarang ada, kadang di apotek. Terus pakai alat gunting juga, nggak boleh sembarang gunting untuk Indomie, nggak, jangan. Guntingnya yang bengkok itu ada. Dari September itu sampai Januari praktis nggak ada aktivitas sama sekali Mbak. Hanya terkapar di tempat tidur, terlentang, duduk pun juga belum bisa. Duduk masih bisa. Pada saat itu kan lukanya itu kan dalam banget Mbak ya, dalam banget. Jadi sampai untuk BAB itu pun saya membuat kursi itu. Tengahnya saya lubangin seperti plastik ya, jadi kayak kloset gitu. Seperti kloset. Kemudian saya taruh. Pakai pispot nggak bisa aku. Saya taruh di bawahnya itu semacam baskom. Jadi BAB juga di kamar karena nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau hanya saya tetap memberikan support ke istri itu seperti ini. Tolong kamu yang ikhlas. Artinya ikhlas. Apapun yang akan terjadi kamu ikhlas. Pet-petnya sampai kakinya dipotong, sampai kamu harus BAB di tempat tidur, sampai aktivitas yang seharusnya kamu bisa lakukan dibantu orang lain harus kamu terima. Tadinya sebelum dengar kajian agama saya kayak Tuhan itu kayaknya udah nggak sayang sama saya, mungkin sebentar lagi aja saya mau datang gitu. Pernah aku belum nikahin anak, belum selesai tugasku gitu ya, pernah juga terbesit kayak gelo ya, orang Jawa bilang itu kayak kecewa gitu ya. Sampai ibu saya gini, enggak, semua kalau sampai nanti kakimu diamputasi ganti kaki ibu. Sampai ada ibu saya bilang gitu kan, kamu kuat, kamu bisa jalan, jangan putus asa. Ya yang sudah tuh seperti biasanya kan sebelum makan obat untuk DM ya,
Sebelum makan ada, setelah makan adalah pokoknya kalau orang DM pasti tahu udah tahu. Saya minum ya obat herbal lah gitu ya. Itu kok ada sering-sering kencing pokoknya. Aduh, ini detoxnya mungkin racunnya. Ternyata mungkin salah satunya mungkin saya udah kena diabetes itu. Ya pernah ada yang semacam tetes, obat tetes di minuman. Ada juga kapsul ya, maksudnya serba pahit-pahit lah. Ya yang terbuat dari pahit-pahitan lah, daun pepaya, benalu teh, dibikin teh kan. Terus ada bilang kawet kebo katanya bisa, ke saya kan asam lambung saya kena. Banyak ya Bu, Banyak ya itu. usahanya Ibu nih. Ya makanya saya nyari, ya saya kan suka browsing gitu, malam nggak bisa tidur di Instagram ya, ketemu produk organik, jadi nggak asal konsumsi ya. Saya waktu order itu kan ada konsultasi, terus saya beli yang satu paket resolusi sebulan itu kan sudah ada menu-menu untuk pola makan, jamnya. Oh ternyata jam sini harus selingan, sarapan, ada cemilan, ada apa. Ya alhamdulillah kenyang pakai shaker itu ya. Karena kan ramuannya itu kan terbuat dari serat labu kuning gitu ya. Kenyang banget, minta lapar. Terus setiap saya konsultasi sambutannya alhamdulillah baik. Dengan ini kok yakin, mudah-mudahan dia bukan suatu momok lagi lah istilahnya, penyakit ya dijalanin aja. Sekarang udah ada ketemu solusinya, mudah-mudahan yang belum pada cepatlah nyobain seperti saya ini. Saya rekomen banget, lillahi ta'ala saya berani sumpah. Tombol teko lara lunga kan. Jadi obatnya caceng kan dari organik, penyakit saya DM-nya insya Allah bisa hilang, ya normal lagi. Ya pertama bersyukur, sangat-sangat bersyukur Mbak. Tapi kan proses untuk menuju ke sini itu kan banyak nih yang saya hadapin. Kan istri saya paling repot, nggak tertib kalau konsumsi obat. Kok gimana ini kamu nggak tertib ini obat, dari situ ayo tolong semangat itu. Akhirnya saya mau beli ini gitu kan. Terus saya sampaikan, oke nggak masalah, cuma tolong pertimbangan dulu, kamu searching dulu lah infonya harus seperti apa, ada testimoninya enggak, ada ininya enggak gitu. Bahkan dia akan membeli apa pada saat dia sebelum minum, saya minum dulu Mbak, pada perubahan enggak di saya. Kalau ada perubahan oke lanjut, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada reaksi di saya jangan gitu kan. Saya khawatir dari proses pengobatan yang sudah kita, proses penyembuhan yang sudah kita lalui, nanti ada kesalahan dalam melakukan treatment sendiri atau melakukan pembelian sesuatu yang tanpa didasari oleh data pendukung yang lengkap. Saya khawatirnya itu Mbak. Tapi alhamdulillah ketemunya sama organik yang Bapak juga sebenarnya mendukung juga, betul? Iya, pertama itu saya minum itu pada saat saya mau kerja, mah ini apa gitu kan, ini harus dikocok dulu diminum, ya udah coba bikinin gitu kan. Saya bikin, saya bawa ke pabrik COVID ya, kok biasanya jam segini saya nggak makan gemeteran, ini kok masih tetap enak gitu kan. Saya nanya, ini dikonsumsi nggak dikonsumsi? Oh yaudah silahkan lanjut. Kalau saya hanya itu. Lu kan udah ngering, udah bisa jalan lagi tanpa kursi roda, mata udah terasa, nggak pakai kacamata pun nggak masalah. Kencing malam paling 2 kali ya normal, ke kamar mandi udah normal. Tadinya kalau mau kamar mandi di plastik dulu kakinya yang luka, sekarang udah dibebas merdeka, mandi besar terus, keramas terus. Di samping dari hati sendiri, terus dibantu sama obat herbal ya kan, inisiatif gimana dengan berbagai macam cara lah supaya baik lagi, normal lagi, ya sembuh minimal mendekatin 100% lah. Saya normal jalan, aktivitas, ya mujizat Allah juga ya, karena mungkin saya meminta perjuangan ibu, perjuangan bapak, sabarnya ibu sama bapak terbayar sudah. Ibu udah kembali bisa jalan ya. Gimana ya perasaan bapak? Nggak bisa dipungkiri Pak. Tapi kan tidak harus selalu kesedihan itu kita sampaikan kepada, kita tunjukkan kepada yang saat itu sakit.
Orang sakit kan butuh support ya, sakit butuh support, butuh ini. Mbak kan tahu sendiri orang punya sakit gula dan dia punya kemauan nggak bisa mengerjakan sesuatu kan temperamen sekali Mbak, sekali nyeletuk des gitu kan. Tapi kalau saya tidak seperti itu yang saya sampaikan ke dia. Saya nggak mau istri sudah down malah saya tambahin down, itu saya nggak mau. Malah saya tambah beban itu nggak mau. Cuma saya selalu membangkitkan dia, memotivasi dia, ayo gimana caranya kamu, ayo. Meskipun nantinya nggak bisa 100% nggak masalah, yang penting kita bisa beraktivitas, tidak harus merepotkan orang lain. Selalu ngasih support gitu ya. Ayo Mas kamu bisa, aduh aku kan badanku kurus waktu itu ya, pernah 46. Gimana Pak? Jatuh lagi, ayo bisa. Mau umroh bareng-bareng pengennya anak sih gitu. Kita jalan-jalannya nanti ke rumah Allah ya, bertamu ke sana aja mah gitu. Yang gede itu bilang, amin, kemudian dijabah ya. Kalau saya pribadi itu kan standar orang yang masih punya keinginan ya. Kalau saya hanya cukup meridhoi selama Allah meridhoi apa yang kita laksanakan, itu aja Mbak. Saya nggak mau mulu-mulu ini. Kalau saya pribadi, karena saya penderita ya saat ini istilahnya, ya semua harus kita pasrahkan sama Allah, harus tawakal, dan intinya kita nggak boleh apa ya menang. Maksudnya ini kan tidak lepas dari ujian dari yang Sang Pencipta ya, yang kuasa gitu. Jadi kita harus jalanin, syukurin, nikmatin aja. Jadi gak usah diambil pusing, nah, takutnya malah komplikasi kemana-mana. Bismillah, sembuh, yakin, optimis ya, sugesti masing-masing. Penyakit datang dari Allah, kesembuhan juga datang dari Allah. Entah lewat jalan penyembuhannya lewat apa kan beda-beda kan. Kita harus optimis, semangat hidup. 1000 tahun lagi. Kalau dari kami sederhananya Mbak, sederhananya itu Tuhan menciptakan kita itu pada saat itu kita sehat, enggak kan? Kalaupun kita sakit berarti di apa yang kita lakukan yang salah. Coba kita introspeksi, apa penyebabnya? Karma. Kedua, apabila sudah terjangkit kita harus ikhlas. Ikhlas itu artinya gini, mau kaki saya mau dipotong, mau kaki saya mau ditambal, mau di apa, ikhlas dulu lah. Ikhlas dalam segala hal. Kalau makin kita membebani batin kita, itu nanti akan malah makin tambah berat. Tambah berat. Tuh mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon harus fokus, pastikan cari referensi yang tepat, baru setelah dapat referensi yang tepat baru kita ngambil keputusan.